Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Labi Fauzia dengan NIM 4312 3010 Program Studi Manajemen Universitas Mercubuana. Saya akan menjelaskan analisis saya mengenai tantangan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Wabah COVID telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan secara drastis seiring mewabahnya penyebaran COVID. Penyebaran COVID yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Efek pandemi COVID memperparah kondisi siklus ekonomi. Masyarakat sempat mengalami panik buying terhadap produk tertentu, masker, disinfektan, hand sanitizer, dan lain-lain, serta arus suplai barang, terutama yang berasal dari barang-barang impor, mulai langka. Harga mulai bergeser naik dan daya beli yang menurun, sehingga penjualan anjlok di tengah situasi pandemi COVID seperti saat ini. Sektor perbankan syariah cukup banyak tantangan. Perlu disadari, tantangan di tengah tekanan masa pandemi COVID masih berlangsung. Perbankan syariah terus waspada dan mengharuskan mencari strategi inovasi baru dan supaya dapat bertahan menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Mengingat kondisi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan berubah cepat di masa pandemi COVID, tantangan industri perbankan syariah pertama, menjaga jarak fisik. Industri perbankan syariah dituntut untuk melayani nasabah dari rumah. Bank syariah harus menyesuaikan pola bisnis akibat pandemi COVID. Perbankan syariah dituntut melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank, baik layanan digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. Langkah cepat dan adaptif industri perbankan harus dilakukan karena dewasa ini perlu bertransaksi. Masyarakat juga sudah bergeser dari konvensional menuju digitalisasi, mengingat masyarakat semakin masif seiring dengan pengguna smartphone yang kian banyak. Digitalisasi bank memungkinkan bagi nasabah dan calon nasabah untuk memperoleh layanan perbankan secara mandiri atau self service tanpa harus datang langsung ke bank. Tantangan kedua bagi industri bank syariah saat pandemi COVID-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau NPF. Untuk menekan NPF mengharuskan bank untuk restrukturisasi bertujuan untuk meringankan kreditur dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan saku bunga, serta perpanjangan waktu. Di samping meringankan kreditur, restrukturisasi kredit juga menjaga likuiditas dari suatu bank. Mengingat situasi perekonomian di tengah pandemi COVID seperti ini, sehingga nasabah dapat melanjutkan mengangsur kewajiban kepada bank syariah dan dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, pembayaran konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Langkah-langkah tersebut dapat digunakan satu persatu maupun secara simulasi sesuai dengan kebutuhan debitur. Dalam restrukturisasi kredit tersebut, Otoritas Jasa Keuangan turut membantu dalam menstimulus perekonomian Indonesia dengan mengeluarkan peraturan OJK pada hari Selasa 24 Maret 2020. Presiden Republik Indonesia dalam keterangan pers menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah Rp 10 miliar, baik kredit maupun pembayaran yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Keinginan yang diberikan tersebut meliputi kelonggaran dari sisi bunga, kredit, dan tagihan pokok. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11 POJK 3/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus di SIS 2019 tanggal 16 Maret 2020. Sesuai peraturan OJK tersebut, debitur perbankan diberikan penundaan sampai dengan 1 tahun dan penurunan bunga. Penundaan yang dimaksud yaitu penangguhan angsuran,
pembiayaan untuk mekanismenya. Setiap utang atau pembiayaan direstrukturisasi oleh pihak bank atau perusahaan pembiayaan dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID-19. Secara umum, masyarakat merespon kebijakan tersebut dengan positif dan tentunya memberikan angin segar. Angin segar bukan hanya membantu bagi masyarakat terdampak pandemi COVID, bahkan memberikan angin segar bagi industri perbankan. Tantangan ketiga adalah mencari alternatif market baru, minimal market yang tidak terdampak signifikan akibat pandemi COVID, seperti pemberian pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah atau UMKM, produsen alat kesehatan seperti alat pelindung diri atau APD, masker, dan lain-lain. Saat pandemi COVID ini permintaan barang tersebut sangat tinggi. Dengan memberikan pemberian pembiayaan pada fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga industri perbankan syariah tidak terjadi penurunan market secara signifikan. Dengan memberikan pemberian UMKM produsen alat kesehatan, dengan begitu tentunya sekaligus mempertahankan UMKM agar tetap produktif dan tetap survive di tengah pandemi COVID. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.